Halo men, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya. Dan kembali lagi di Melodi Cerita. Oke kawan, kali ini kita akan melanjutkan cerita Great Episode di episode 19. Kali ini terlihat sang Buddha tua alis kuning yang sudah menjadi kodok buduk tidak berdaya. Dan dia pun bertanya-tanya kenapa si Kyubi melakukan ini. Tapi Kyubi berkata kepadanya jangan pura-pura lupa dengan apa yang pernah dilakukan terhadap dirinya. Dulu dia hampir pernah dimakan beberapa kali oleh si Buddha tua alis kuning. Meskipun dia lolos, tetapi kekasihnya yang malang terbunuh. Dan apakah dia tahu betapa sulitnya mencari pria yang tepat? Dia pun kesal ketika mengingat itu. Tapi untungnya kerabat malah maju untuknya. Dan tentu saja dia harus mendukungnya. Tapi si kodok buduk meminta Kyubi untuk melupakannya karena semua itu telah berlalu katanya. Mereka sama-sama siluman gelap, maka dari itu dia meminta pertolongan terhadap Kyubi. Tapi sayangnya, Kyubi tidak mau dan berkata si kodok buduk itu memang bodoh. Karena sama belum tentu sejalan. Dia juga bukan teman baik keras si Sun Wukong. Tapi dia tidak akan dimakan oleh Sun Wukong. Kodok buduk itu pun akhirnya berkata kepada Kyubi kalau dia telah berpikir berlebihan. Dan itu semua hanyalah proses. Mereka ada di garis depan dan sampai jumpa lagi. Dia ingin mencoba melarikan diri ternyata kawan. Tapi sayangnya karena tubuhnya sekarang sudah kecil, dia pun dipegang dengan mudah oleh Kyubi. Dan Kyubi pun bertanya kepadanya kenapa dia sangat khawatir dan mau kemana ingin cepat-cepat pergi. Tapi si kodok buduk pun panik dan meminta Kyubi untuk tunggu dulu. Janganlah emosi berlebihan. Dia memohon ampun kepada Kyubi karena dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dia telah mengumpulkan banyak harta dan ambillah semuanya untuk si Kyubi. Dan untuk pasangan pria, dia juga berjanji akan membantunya mencari pria yang tepat. Tapi sayangnya Kyubi yang saat ini penuh amarah berkata dia tidak butuh lagi. Karena melihat pimpinan sepertinya musnah adalah hadiah terbaik dan itu sudah lebih dari cukup dan dia juga sangat puas. Kyubi pun dengan amarahnya langsung menyemburkan api dari mulutnya dan membakar si kodok buduk itu hidup-hidup kawan. Dan tidak butuh waktu lama, si kodok buduk itu pun akhirnya terbakar sampai habis, bahkan debu-debunya sekarang bertaburan di udara. Setelah itu pun, si kodok buduk yang tersisa hanya matanya berkata dia tidak akan pernah lupa dengan perbuatan Kyubi. Tapi sayangnya Kyubi pun juga tidak peduli. Dia malah memanggil Kera yang sudah menjadi pahlawan mengalahkan Buddha tua alis kuning. Keren ya Wukong nih. Dan dia pun dengan riang gembiranya berkata jangan sungkan terhadapnya. Bahkan dia sudah mengintip Wukong di gunung dan itu sungguh pertempuran yang sangat luar biasa. Dia pun berterima kasih kepada Wukong sudah membereskan alis kuning. Karena alis kuning juga menekannya. Wukong yang mendengar itu pun akhirnya bertanya apakah dia dan alis kuning musuhan. Tapi Kyubi dengan imutnya pura-pura nangis. Dan dia berkata Buddha alis kuning menindas yang lemah. Dia takut padanya jadi dia tidak keluar. Dia harus diam-diam memberikan tongkat itu ke Wukong. Terjawab ya kawan. Yang memberikan tongkat ruyi emas adalah si Kyubi, bukan Gotama. Dan karena Buddha tua alis kuning kali ini sudah pergi karena tewas, dia bisa mencari pasangan favorit ya dengan leluasa. Kyubi pun sangat bahagia
Dan dia juga berkata kepada Wukong untuk tongkat itu ambil saja untuk Wukong. Dia juga memberitahu kalau tongkat itu berasal dari Istana Naga Laut Timur. Setelah dia mendapatkannya, dia pikir itu tidak berguna, tetapi nampaknya berbeda jika di tangan Sun Wukong. Sun Wukong yang mendengar itu pun hanya bisa berkata, ternyata tongkat itu sudah memilih tuannya sendiri. Dan tentang Naga Laut Timur, sepertinya itu tempat yang menyenangkan untuknya. Jadi dia bertanya, bolehkah Kyuubi mengajaknya ke sana? Kyuubi pun dengan senang hati menyetujuinya, tapi sepertinya sekarang tidak gratis. Dan saking senangnya, Kyuubi pun mengalihkan pembicaraan itu dan berteriak karena pimpinan aliansi gelap telah hilang. Pimpinan kelompok iblis buas di jalur iblis pun akan segera hadir. Sedangkan kelelawar yang ada di sana dan mendengar teriakan serta melihat terbunuhnya Buddha tua alis kuning, mereka pun menyebarkan berita kemana-mana. Karena wilayah dan harta akan dibagi setelah meninggal si Buddha tua alis kuning. Kyuubi pun juga berpesan kepada Sun Wukong, setelah pimpinan gelap jatuh, pasti akan ada badai berdarah di jalur iblis. Tapi Wukong tidak perlu khawatir, karena sekarang Kera dan Rubah akan saling menjaga. Mereka akan menjadi teman baik. Kyuubi pun mengarahkan tangannya untuk bersalaman dengan Wukong. Wukong pun setuju untuk menjadi teman baiknya, dan saat dia bersalaman, ternyata Kyuubi pun menghilang menjadi boneka. Wukong yang melihat itu pun sangatlah senang karena ternyata Kyuubi adalah makhluk yang sangat menarik. Sementara itu, para pasukan kera memanggil Wukong dengan sebutan Raja Besar. Mereka sangat senang sampai mengangkat Wukong ke atas. Wukong telah menjadi raja mereka dan telah berhasil mengalahkan musuh terkuatnya. Sekarang dia adalah Raja Kera, Pegunungan Kera Terbang. Dan melihat itu pun Putri Kera Putih akhirnya berkata ini adalah hal yang sungguh menakjubkan. Dan dia juga mengajak si nenek penyihir untuk pergi dari sana. Karena pertarungan besar sudah selesai dan Wukong menjadi pemenang segalanya. Semua kera yang ada di sana pun berbahagia, begitu juga dengan Akajiri dan Tongam. Akajiri pun bangkit dan berkata pada Tongam, sudah lama mereka berencana, tetapi malah berakhir seperti ini. Si Akajiri buntung tangannya dan Tongam kali ini tidak berdaya. Dia juga berkata ternyata monyet batu sudah berhasil. Tongam yang mendengar itu pun sangat senang karena jika berhasil, dia akhirnya bisa menghilangkan rasa takut dan bisa tidur nyenyak. Sedangkan di sisi Gautama yang sedang memperhatikan Wukong dari kolam ajaib itu, berkata dia jarang berinteraksi dengan orang lain. Tapi dia membuatnya terkesan karena sebentar lagi jalur iblis akan segera berguncang dan banyak perubahan yang akan terjadi. Tapi sayangnya tiba-tiba Gautama merasa ada yang aneh. Dia terlalu lama berada di sana dan tubuhnya bisa terkikis oleh air ajaib itu. Gautama pun panik dan dia harus segera mundur. Karena kalau tidak dia bisa tenggelam dalam pusaran ini, seperti gelembung dan menghilang. Tapi sayangnya Gautama tidak cukup tenaga untuk melarikan diri dan dia pun perlahan-lahan tenggelam. Tapi untungnya datanglah penyelamat yang mengambil tubuhnya. Dan penyelamat itu adalah Cixin Guanyin. Cixin Guanyin pun mengangkatnya ke atas dan sejarawan yang melihatnya berkata dia sangat takut. Selain itu, Guanyin sangat hebat karena menemukan Gautama. Cixin Guanyin akhirnya bertanya kepada Gautama apa yang sebenarnya terjadi. Karena jika dia tidak diberitahu, maka Gautama akan mati.
Dan akhirnya Gotama pun bercerita kalau dia menemukan sesuatu. Apakah sesuatu itu? Langsung lanjut ya kawan di video lanjutannya. Dan jangan lupa like serta subscribe kalian. Dan sampai jumpa.